Halo teman-teman, jumpa lagi di Reman Vlog dan Kirena Nursery. Nah, saya mau reporting LOD saya nih ya. Apa saja yang akan saya lakukan selama proses repotting dan apa tujuannya? Ikutin terus sampai selesai. Baik, kita akan mulai repotting, tapi sebelum dimulai, repotting sendiri kan arti katanya dari repotting itu penggantian pot. Nah, ada beberapa versi. Masing-masing pembudidaya memiliki cara sendiri untuk mengganti pot. Ada yang dia mengganti pot tanpa mengganti media tanam. Artinya ya tujuannya macam-macam ya. Wah, biar nggak stres, biar tanamannya seger karena akar sudah menempel di media tanam gitu kan. Akhirnya cuman karena akarnya sudah banyak, diganti pot yang lebih besar, media tanamnya ditambahkan saja gitu kan. Nah, itu juga mungkin sudah menjadi ciri khas dari pembudidaya masing-masing ya, punya ciri masing-masing. Nah, sementara kalau saya kan selalu menyarankan kalau mengganti media tanam itu tiap 6 bulan sekali. Dan kalau saya media tanamnya harus diganti. Kenapa? Saya ingin mengetahui bagaimana sih kondisi akarnya. Kalau ini ya LOD kan jelas kelihatan ya, di sini akarnya bagus ya, sudah keluar. Tapi untuk mengetahui di dalamnya, jangan-jangan nanti di dalam ada patogen atau kutu-kutu dan sebagainya. Nah, itu dilihat dari penggantian dari repotting dan sekaligus mengganti media tanamnya. Jadi ini saya bongkar semuanya, kemudian media tanamnya saya taruh di plastik. Nah, ini teman-teman silahkan kalau mau menggunakan kembali, saya pernah membuat videonya ya, media tanam bekas itu, tapi biasanya saya fermentasi belum digunakan untuk tanaman hias lainnya. Lihat akarnya, ini menggunakan media tanam komposisi musim hujan. Wah, akarnya luar biasa ya. Ini harus saya bersihkan dulu. Baik, mari kita bersihkan ya. Keuntungannya repotting dengan mengganti media tanam, kita bisa melihat ya kondisi akarnya, kondisi tanamannya. Nanti akan terlihat apakah ada patogen, ada kutu, bahkan mungkin ada cacing, bisa jadi ada semut. Saya pernah repotting, ternyata di sini jadi kerajaan semut ya. Benar banyak sekali semutnya. Insektisida dan nggak mempan gitu. Nah, ini kita bisa melihat kondisi akar. Meskipun putih, ada juga akar-akar yang coklat. Nah, nanti kan bisa dibersihkan. Lalu nanti ada yang tanya, Mas, apa nanti nggak stres, Mas, kalau kita bongkar semuanya seperti ini dan sebagainya, nanti gimana cara mengatasinya? Nah, saya punya trik untuk meminimalisir lah, mengurangi stres lah. Ada caranya nanti. Kayaknya ikutin terus sampai selesai. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana caranya agar tanaman yang di repotting dengan benar-benar menanggalkan media tanam yang ada di akar ini, tanamannya bisa segar kembali, tidak layu, tidak letoy, dan bisa tumbuh dengan optimal. Akar-akar yang coklat, yang membusuk saya kurangi. Akar-akar ini juga nanti secara alami akan dirontokkan oleh tanaman ya, karena udah nggak produktif. Digantikan dengan akar-akar yang putih, yang bersih, dan dia lebih produktif. Langkah selanjutnya adalah yakni jangan lupakan melakukan pencucian tanaman menggunakan sabun cuci piring. Nah, bisa merek apa saja. Takarannya 2,5 ml per 1 liter air. Ini 5 liter ya. Jadi saya 12,5. Nah, ini 2,5 nih dia. 2,5-nya. Oke. Nah, pencucian menggunakan sabun cuci piring ini sangat penting ya. Kenapa? Karena nantinya kalau ada kutu-kutu, patogen-patogen yang menempel di akar, itu bisa dibunuh dengan sabun cuci piring. Ya, sekarang kita lihat ya. Ya, contohnya ini. Ini daunnya kayaknya bagus, baik-baik saja ya. Saya lihat di belakang itu ternyata nih, oh ada hitam-hitam ini. Ini baru awal ini, dia nempel kayak kutu-kutu hitam gitu kan. Nantinya dia akan menyebar banyak
ya kan, menyerap zat-zat klorofil di sini, terjadi klorosis, jadi sumber virus dan sebagainya nih. Makanya harus dicuci. Saya pakai tempatnya agak lebar seperti ini. Nah, ini dihilangkan aja nih, pelan-pelan. Nih hitam-hitamnya nanti, hitam-hitamnya akan hilang. Nih, dicuci. Ini yang paling agak parah nih. Padahal sudah rutin melakukan perawatan penyemprotan pestisida, ternyata masih ada yang lolos, ya kan. Meskipun sudah nyiramnya dari bawah. Hama itu biasanya dia sembunyi di bawah daun, mau ulet, mau kutu dan sebagainya. Nah, ini pentingnya pencucian sabun cuci piring. Nah, selain itu kan ini kan daun, setelah nanti daunnya bersih, jadi daun dulu ya, yang atas dulu ya, bagian daun dulu ya, belum ke batang dan akar. Pastikan tuh bersih. Kita lihat nanti debu-debu yang menempel di daunnya di atas itu bisa hilang. Selama ini saya nggak pernah menggunakan pengkilau daun, pengkilap daun. Kan biasa nih yang banyak waktu untuk ngelapin daun satu persatu dengan pengkilap daun. Nah, saya nggak ada waktu. Dan saya percaya kalau tanamannya itu sehat, dia maka akan berkilau dari dalam. Gitu. Dan ini bersih. Ini ada lagi di sininya. Harus penuh dengan kelembutan. Oke, selanjutnya akar. Nah, residu pupuk pestisida yang nempel kan bisa dihilangkan juga, terutama yang kalau kena busuk batang, busuk akar, kuman-kumannya bisa mati setelah pembersihan tuntas ya. Nah, itu dengan sabun cuci piring itu patogen-patogennya mati. Batangnya juga nih, biasanya di sisi-sisi ini loh, kita nggak tahu ternyata ada kutu putih, tapi ini bersih nih ya, bersih ya, sudah saya cek, dah bersih. Ini juga harus dibersihkan dengan sabun cuci piring. Oke, setelah dicuci sabun cuci piring, jangan lupa dibilas. Kalau nggak dibilas air bersih, kayak keramas nggak dibilas. Hilangkan. Sabunnya sudah fungsi untuk membersihkan, sudah kita bilas. Oke, sudah bersih. Nah, langkah berikutnya yang tidak kalah penting yaitu supaya tanaman tidak stres saat kita repotting adalah perendaman di larutan vitamin B1 dan bakterisida, fungisida atau virusida ya. Kita siapkan dulu. Nah, ini dia. Ini vitamin B1-nya saya menggunakan Lakona buatan RC37. Kemudian bakteri sida fungisidanya saya juga menggunakan RC37. Baik, ini airnya 3 liter. RC37 itu 3-7 tetes ya. Per 1 liter air saya 3 tetes kali 3, 6 tetes. 1 2 3 4 5 6. Oke. Kalau vitamin B1 nya 2 ml per 1 liter air. Berarti kalau 3 liter 6 liter. Ini 5 ml dulu. Oke. Ditambah 1 ml. Kita rendam ya di sini. Kita rendam selama 2 jam biar nanti meresap ke tanaman. Dia nanti jadi seger, terproteksi,
dari serangan bakteri dan jamur. Kita tunggu. Sudah sekitar 2 jam direndam, saatnya kita tanam. Ini karena tidak ada luka terbuka ya. Kalau ada luka terbuka harus ditutup dulu. Bisa gunakan betadine, bisa gunakan antrakol, dikasih air dikit jadi pasta, atau bisa juga dengan salep kambium. Sekarang ini langsung ditanam. Saya gunakan pot Kasminionnya Pak Greg ya, ukuran 18. Nah, jadi kalau sebelumnya kan ukuran 15 ya, naik tingkat karena akarnya udah makin besar. Oke, semoga sih nasib dia sebagus Minion ya. Nih, pas kan? Kita tanam. Baik, saatnya menanam. Saya menggunakan media tanam 7 bahan yang sudah dilakukan fermentasi. Nah, tidak lupa saya taburi, ini namanya neem cake. Neem cake itu pestisida organik ya, ini salah nulisnya, ini mau direvisi. Melindungi akar dari nematoda, belatung, dan semut. Saya taburkan secukupnya saja. Nah, lalu ditaburi lagi dengan media tanam, saatnya ditanam. Selain pemberian neem cake untuk mencegah munculnya binatang-binatang yang tidak kita inginkan nanti berebutan makanan dengan akar, ya kan? Seperti biasa saya sudah menyiapkan osmokut. Osmokut ini pupuk lambat larut yang juga digunakan oleh Pak Greg Hambali ternyata. Ini dia akan terurainya itu bertahap ya. Kita taburkan cukupnya, kemudian kita taruh lagi media tanam. Baik, sudah selesai. Saatnya penyiraman. Ini disiram sampai ngocor ya, benar-benar ngocor ya. Terima kasih teman-teman. Itu tadi konten kami kali ini, reporting ala Riman Vlog. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video kami selanjutnya.